Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustazah hari ini di pelajaran IPS dengan materi makanan tradisional Indonesia. Nah, selain budaya yang ada di Indonesia itu mencakup tari tradisional, musik, bahkan agama, ternyata ada juga makanan tradisionalnya juga loh. Nah, makanan tradisional Indonesia ini berbagai macam, tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas beberapa contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia ya. Mungkin diantaranya sudah pernah kalian coba. Nah, kita mulai dengan nasi timbel. Ada yang sudah pernah coba nasi timbel? Nah, nasi timbel ini berasal dari Jawa Barat ya. Biasanya nasi timbel ini dibungkus sama daun pisang. Nah, daun pisang ini kan memiliki aroma. Jadi ketika dimasak itu aromanya harum seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya beras yang dipakai ini beras merah atau beras campuran, tapi ada juga yang memakai beras putih. Nah, terus nasi timbel ini biasanya ada temannya nih, tidak hanya nasi. Apa aja sih temannya? Biasanya ada ikan atau ayam goreng, ada tempe, ada lalapan, dan bahkan ada sambal. Biasanya juga bahkan suka didampingi juga dengan sayur asem, tergantung dari selera masing-masing ya. Nah, makanan yang kedua adalah nasi jinggo. Nah, nasi jinggo ini berasal dari Bali. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, nasi jinggo ini terdiri dari berbagai macam makanan ya. Nah, ternyata nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil. Juga dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nah, mungkin kalau misalnya yang suka pedas, ini bisa dicoba nih. Nanti kalau misalnya mungkin kalian lagi jalan-jalan ke Bali, nah ini salah satu makanan yang patut dicoba ketika berkunjung ke Bali. Nah, makanan yang selanjutnya adalah namanya papeda. Nah, papeda ini berasal dari Papua. Biasanya di kita juga suka ada jual tuh si amang-amang tuh biasanya, tapi papedanya itu digulung-gulung gitu. Nah, kalau itu mungkin khas Jawa Barat kali ya. Tapi kalau papeda ini asli dari Papua, biasanya terbuatnya dari bubur sagu. Dan dia itu nggak punya rasa, tawar gitu rasanya. Nah, biasanya kalau di Papua itu papeda disajikannya dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Nah, kalau kata temen Ustazah, papeda itu memang paling pas banget tuh dimakan dengan ikan kuah kuning. Wah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang berkunjung ke Papua bisa cobain makanan khas ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah bubur Manado. Manado, udah tahu dong namanya aja bubur Manado, berarti asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Nah, berbeda dari kebanyakan bubur yang ada di kita yang biasa kita makan. Nah, kalau bubur Manado ini ternyata dia itu pakai sayur-sayuran. Nah, ada campurannya itu biasanya ada jagung manis, ada labu, ada kangkung, ada bayam, dan ada kaldu ayamnya. Nah, biasanya bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Nah, karena di sana itu mungkin dekat pantai ya, jadi mereka itu lebih senang dicampurnya itu dengan ikan. Dan ternyata kalau dilihat dari tampilannya sepertinya lebih sehat ya, karena ada sayuran-sayurannya juga. Nah, siapa tahu nanti kalau misalnya kita berkunjung ke Manado bisa kita coba-coba ya. Biasanya kalau kita makan di tempat daerah aslinya biasanya akan berbeda. Ketika makan di misalnya di sini ada yang jual bubur Manado, biasanya suka berbeda seperti itu. Oke, sekarang kalian lebih suka mana? Makanan Indonesia atau makanan luar? Oh, ada yang suka makanan Indonesia, ada yang suka makanan luar. Gak apa-apa, yang penting kalian suka makan ya. Nah, kalau misalnya ada yang bilang aku suka makanan luar Ustazah, aku suka saladnya, dia itu sehat deh, banyak sayurannya. Nah, jangan khawatir, di Indonesia juga ternyata ada loh makanan sehat kayak salad. Nah, biasanya disebutnya gado-gado, atau kalau orang Sunda biasanya disebutnya lotek. Nah, jadi jangan khawatir ya, karena beragamnya makanan yang ada di Indonesia, insya Allah makanan Indonesia juga sehat-sehat, apalagi mungkin bahan-bahannya lebih terjamin seperti itu.
Baik, mungkin itu saja materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.